tiba-tiba dia beralih, dia bertanya, apakah seorang nabi telah diutus untuk bangsa Arab? Terus kata Tamim Madari, Tamim Madari ini orang Nasrani dia. Dia bersama awak kapalnya Nasrani semua. Nah, dia sekalipun bukan Muslim, tapi dia dengar kabar bahwa di kalangan bangsa Arab telah datang seorang nabi. Maka dijawab oleh Tamim Madari, iya nabi itu sudah datang katanya. Terus ditanya, apakah dia sudah berada di Yasrib? Ya, sudah ada di Yasrib, artinya sudah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, karena dulu nama Madinah adalah Yasrib, ya kan? Terus dia tanya, apakah dia bagaimana menghadapi bangsa Arab? Terus kata Tamim Madari, dia berhasil menaklukkan bangsa Arab dan sekarang bangsa Arab mentaati dia. Terus ditanya, apa itu sudah terjadi? Ya, itu sudah terjadi. Terus kata laki-laki ini, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik untuk bangsa Arab, untuk mereka mentaati nabi tersebut. Begitu. Terus tiba-tiba dia mengatakan, sesungguhnya tidak lama lagi aku akan keluar dari tempat ini dan aku akan mengelilingi bumi selama 40 hari 40 malam ya. Dan dia menjelaskan, ana al-masihud dajjal, akulah al-masihud dajjal ya. Sesungguhnya tidak lama lagi aku akan dibebaskan keluar dari tempat ini untuk menjelajahi bumi selama 40 hari 40 malam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dipertemukan di satu tempat yang sejuk ya. Sekalipun mataharinya terik, tapi karena banyaknya pohon korma, kita bisa merasakan kesejukan. Nah, sebenarnya sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat di sebuah perkebunan kurma seperti ini, tiba-tiba Nabi berbicara, menyampaikan suatu pesan dengan lirih gitu. Ternyata Nabi sedang akan memberi peringatan tentang Al-Masihud Dajjal. Jadi dengan suasana seperti ini, tempat seperti ini, kemudian dengan suaranya yang lirih, para sahabat sampai-sampai ada yang menyangka Dajjal itu ada sembunyi di balik salah satu pohon korma itu. Gitu. Jadi mereka begitu dibuat suasananya oleh Rasul ya untuk menjelaskan tentang Dajjal ini, sampai ya ada yang menduga apa Dajjal ada di balik salah satu pohon ini, begitu ya. Karena Nabi sengaja merendahkan volume suaranya sampai lirih. Begitu riwayat hadisnya seperti demikian. Nah, di antara pesan Nabi mengenai Dajjal ini adalah salah satu hadis yang sangat masyhur kita dengar. Ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dharallahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid Dajjal. Hai manusia sekalian, sungguh tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan dan menghadirkan anak cucu Adam. Kemudian Nabi lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa haddara ummatahu ad-Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, maka tidak bisa tidak Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi Nabi bilang semua Nabi sudah memperingatkan soal Dajjal. Dan bahwa Dajjal itu merupakan fitnah yang paling dahsyat. Dan Nabi demi Nabi tentunya sudah wafat kan, sudah berlalu. Sampai datang Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sampai Nabi kita wafat pun Dajjal belum keluar. Yang berarti kita, saya, Anda, kita semua ya, termasuk pedagang korma itu, kita ini bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpotensi ketemu Dajjal. Walaupun kita nggak boleh punya keinginan ketemu Dajjal ya, tetapi kita berpotensi ketemu Dajjal. Karena apa? Kita umat terakhir, Nabi terakhir, sedangkan Nabi sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti kita potensial nih ketemu Dajjal. Nah, karenanya dalam hadis yang lain lagi, Nabi menjelaskan beberapa kriteria Dajjal yang membuat kita perlu
berantisipasi, mewaspadainya. Nah, salah satunya Nabi bersabda, "Innahu a'warul ain wa inna rabbakum laisa bi'a'war." Sesungguhnya Dajjal itu matanya a'war, ya, artinya dia bermata sebelah. Ya. Sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Wa baina ainaihi maktubun kafirun iqra'uhu iqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Dan di antara kedua matanya, jadi matanya itu dua, tetapi yang satu picek gitu ya, artinya matanya yang salah satunya itu bermasalah. Dan di antara kedua matanya, kata Nabi, jadi di dahinya akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh orang beriman, baik dia beriman bisa baca tulis maupun dia beriman buta huruf. Asalkan ada iman, Allah izinkan dia bisa melihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Gitu. Nah, kisah Dajjal ini panjang sekali. Salah satunya diriwayatkan oleh seorang bernama Fatimah, kali menunggu Nabi hadir untuk mengimami sholat Isya. Nggak seperti biasanya. Terus Nabi datang, kemudian sholat Isya ditegakkan. Selesai sholat Isya, Nabi langsung naik mimbar. Ternyata Nabi menjelaskan bahwa dia tertahan karena ada tamu namanya Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini seorang nelayan dari Palestina. Dia berkisah kepada Nabi ya bahwasanya dia membawa ya 30 awak kapal dia berlayar. Kemudian ke 30 awak kapal itu datang dari dua desa di Palestina namanya desa Lukham dan Judam ya. Dan konon Nabi Isa alaihissalam itu dari desa Lukham. Ya. Ternyata dalam perjalanan itu, pelayaran itu, mereka diterpa ombak, ya, badai, ya, selama 30 hari 30 malam. Nah, kemudian terombang-ambing mereka di ombak itu, sampailah mereka di sebuah pulau kecil, yang ada pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. Mereka turun dari kapal mereka. Ternyata disambut oleh satu makhluk hewan, yang mereka tidak tahu ini hewan apa. Karena aneh sekali, hewan ini dia berbulu keseluruhan tubuhnya sehingga nggak ketahuan mana yang kepala, mana yang dubur, mana yang ekor. Belum berakhir keheranan mereka, tiba-tiba hewan ini berbicara, ya, mengatakan ada seseorang yang menunggu kalian, ingin mendengar berita-berita dari kalian. Dia ada di biara, di sebuah biara di dalam pulau ini. Maka mereka segera meninggalkan hewan itu karena khawatir dia adalah syaitan ya yang namanya Al-Jassasah ya, Al-Jassasah. Nah, ternyata benar, mereka menemui ada satu biara. Tahu biara ya? Biara itu tempatnya orang Nasrani, tapi di situ ada yang menginap begitu. Bukan gereja ya. Kalau gereja kan dia kosong kalau malam hari gitu. Nah, ini biara. Jadi begitu mereka masuk, Tamim ad-Dari langsung melihat a'zamul insan ra'ainahu. Kami melihat seorang laki-laki yang besar tubuhnya yang belum pernah kami lihat sama sekali. Tapi yang menariknya, sekalipun besar tubuhnya, dia terikat di dua tempat. Di tangannya dia terikat begini, dan di kakinya dia terikat dari lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Nggak bisa bergerak. Tapi dia bisa berbicara. Dan dia langsung bertanya kepada Tamim ad-Dari sebagai pimpinan rombongan itu, bagaimana kabar Danau Tiberias katanya. Danau Tiberias itu sebuah danau yang ada di Palestina sebelah utara, mendekati wilayah Suriah dan Lebanon ya. Maka kata Tamim ad-Dari, Danau Tiberias airnya banyak. Terus tiba-tiba kata laki-laki itu, ketahuilah sebentar lagi Danau Tiberias akan mengering. Jadi aneh gitu ya, dia nanya, dijawab, terus dia ngasih prediksi masa depan apa yang akan terjadi. Terus dia tanya lagi, bagaimana kabarnya desa Baisan? Bagaimana kabar desa Baisan? Terus kata Baisan ini juga adanya di Palestina, ya, di dekat Jordan. Kata Tamim ad-Dari, Baisan itu banyak pohon kormanya dan berbuah. Nah, terus kata si laki-laki ini, ketahuilah sebentar lagi dia tidak akan berbuah ya. Dan ternyata benar, sekarang ini Baisan dikuasai sama negara haram Zionis Yahudi Israel, penjajah ya.
dan diganti namanya menjadi Beit Syam, ya, nama Israel, nama Ibrani ya. Dan disulap, tadinya desa pertanian ya, disulap jadi kota wisata. Ya, bukan kota wisata di Cibubur bukan ya. Tapi maksudnya kota untuk pariwisata sehingga yang banyak adalah resort ya, hotel, motel begitu. Ya, tapi tidak ada pohon kormanya. Kemudian yang ketiga dia bertanya, bagaimana kabar mata air Zuhor. Mata air Zuhor ini adanya di perbatasan Palestina dengan Jordan. Kata Tamim Ad-Dari, airnya banyak dan orang banyak memanfaatkan airnya itu untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba dia beralih, dia bertanya, apakah seorang nabi telah diutus untuk bangsa Arab? Terus kata Tamim Ad-Dari ini orang Nasrani dia. Dia bersama awak kapalnya Nasrani semua. Nah, dia sekalipun bukan Muslim, tapi dia dengar kabar bahwa di kalangan bangsa Arab telah datang seorang nabi. Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya nabi itu sudah datang katanya. Terus ditanya, apakah dia sudah berada di Yasrib? Ya, sudah ada di Yasrib, artinya sudah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, karena dulu nama Madinah adalah Yasrib, ya kan? Terus dia tanya, apakah dia bagaimana menghadapi bangsa Arab? Terus kata Tamim Ad-Dari, dia berhasil menaklukkan bangsa Arab dan sekarang bangsa Arab mentaati dia. Terus ditanya, apa itu sudah terjadi? Ya, itu sudah terjadi. Terus kata laki-laki ini, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik untuk bangsa Arab, untuk mereka mentaati Nabi tersebut. Begitu. Terus tiba-tiba dia mengatakan, sesungguhnya tidak lama lagi aku akan keluar dari tempat ini dan aku akan mengelilingi bumi selama 40 hari 40 malam. Ya. Dan dia menjelaskan, ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal. Ya. Sesungguhnya tidak lama lagi aku akan dibebaskan keluar dari tempat ini untuk menjelajahi bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, terus akhirnya Tamim Ad-Dari langsung meninggalkan pulau itu bersama awak kapalnya, tapi nggak pulang ke Palestina. Dia penasaran rupanya. Dia ingin dapat keterangan dari Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang dia saksikan. Sehingga dia langsung pergi ke Madinah, dan sesampainya di Madinah itu waktu maghrib. Dan rupanya sedemikian lamanya dia berbincang dengan Rasul sehingga Rasul tertunda untuk memimpin sholat Isya, gitu ya. Dan di ujung perjalanan pembicaraan itu, Nabi kemudian menyatakan bahwa benar engkau telah berjumpa dengan Dajjal. Maka Tamim Ad-Dari langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya dia terkenal sebagai seorang sahabat juga belakangan kan. Makanya ada riwayat-riwayat hadis an Tamim Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari dan seterusnya. Terus menutupi ceramah Nabi setelah sholat Isya itu, Nabi memukul tongkat pendek yang dia gunakan ke mimbar, ya, duk 3 kali. Dia katakan hadhit thayyibah, ya kan, inilah kota Madinah. Oh ya, saya lupa, si Dajjal itu ketika mengatakan akulah al-Masihud Dajjal dan tidak lama lagi aku akan terbebaskan menjelajahi seluruh bumi ini selama 40 hari 40 malam kecuali Makkah dan Madinah. Aku tidak bisa memasukinya karena dijaga oleh barisan para malaikat. Nah, jadi Nabi terus mengakhiri dengan mengatakan hadhit thayyibah. Ya. Apakah saya sudah sampaikan? Kata para sahabat, "Na'am, engkau sudah sampaikan." Ya. Terus Nabi tiba-tiba menunjuk ke arah selatan, ke arah Yaman. Kata Nabi, Dajjal akan keluar dari sana. Tiba-tiba Nabi membantah sendiri, oh tidak. Dajjal akan keluar dari sana. Nabi menunjuk ke arah utara, ke arah Syam. Terus dibantah lagi, oh tidak. Dajjal akan muncul dari sana, ke arah kanan, ya, ke arah timur 3 kali. Nabi mengatakan dari arah sana. Ya, nggak tahu, mudah-mudahan bukan maksudnya Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi Dajjal keluar dari arah timur ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa gestur terakhir Nabi seperti itu menunjukkan betapa Dajjal itu memang majhul, ya, misterius. Ya, kemunculannya nanti dari mana itu misterius. Tapi intinya adalah bahwa Nabi sudah peringatkan tentang fitnah Dajjal ini sebagai fitnah yang paling dahsyat. Yang karenanya di hadis lain lagi Nabi sampai mengatakan bahwa fitnah yang muncul
itu makin lama makin berat, ya. Dan tidak ada satupun fitnah di muka bumi ini yang muncul baik kecil maupun besar kecuali dalam rangka menjemput kedatangan puncak fitnah, yaitu Dajjal. Jadi kalau kita buat perumpamaan, fitnah itu kayak gunung fitnah gitu. Makin lama makin nanjak, makin berat begitu. Barang siapa yang bisa selamat menghadapi fitnah yang di level lereng gunung, dia akan selamat menghadapi fitnah level berikutnya. Dan begitu juga kalau dia selamat di level berikutnya, dia akan selamat menghadapi level berikutnya. Terus sampai kalau memang Allah takdirkan dia hidup di zaman Dajjal keluar, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Tapi sedemikian juga sebaliknya. Barang siapa yang ketemu fitnah yang level lereng gunung saja sudah terpuruk, ya, masuk dalam perangkap fitnah itu, niscaya di level berikutnya yang fitnahnya lebih berat, lebih terperangkap lagi dia. Terus begitu, sampai ketika akhirnya dia hidup di era Dajjal keluar, dia sangat potensial menjadi, ya, hamba Dajjal. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita tidak tahu jadwal Dajjal keluar kapan, tetapi kita dengar kemarin sebelum terjadinya peristiwa Tufanul Aqsa, perang Al-Aqsa, pihak Mujahidin itu mengumumkan kenapa mereka melakukan penyerangan tanggal 7 Oktober 2023. Ternyata sebabnya, karena di antara sebabnya, bukan sebab satu-satunya, tapi ini sebab penting sekali. Beberapa hari sebelum terjadinya perang Tufanul Aqsa itu, di kompleks Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi itu melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Dan bentuknya itu sangat mengganggu. Karena mereka kalau beribadah itu bernyanyi-nyanyi, menggunakan alat musik, ya kan? Bahkan meniup trompet. Nah, meniup trompet ini ternyata dalam tradisi Yahudi punya dua makna. Makna pertama ibadah, makna kedua pengumuman. Bahwa wilayah di mana trompet itu ditiupkan, itu berarti menjadi milik kami, milik bangsa Yahudi. Yang itu berarti dia mengklaim area Masjidil Aqsa sebagai area mereka. Padahal secara kesepakatan dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang berhak atas wilayah itu adalah kaum muslimin. Sekalipun tiga penganut agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, Muslim, itu punya area peribadatannya masing-masing. Tapi yang berkuasa di situ adalah kaum muslimin. Nah, ini ingin diambil alih sama Yahudi. Bahkan mereka berencana sebagai puncak dari acara ritual demi ritual hari demi hari itu berlangsung, di tanggal 8 Oktober, mereka akan sembelih sapi merah. Dan jika penyembelihan sapi merah itu terjadi, itu pengumuman bahwa di wilayah tersebut akan dibangun kembali Kuil Solomon. Istilah mereka Kuil Solomon, ya, atau Haikal Solomon. Solomon itu bagi kita siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Mustahil Nabi Sulaiman mendirikan kuil. Karena kuil itu adalah tempat ibadahnya orang musyrik. Sementara Nabi kita adalah muslim. Yang dia dirikan pasti masjid. Nah, jadi mereka mengumumkan kalau sembelih sapi merah itu terjadi, bahwa di sini kita akan bangun kuil Solomon. Dan itu berarti sebelum dibangun harus dikosongkan dulu kan? Berarti diruntuhkan Masjidil Aqsa. Nah, karena itu dari hasil pendeteksian intelnya Mujahidin di Gaza, ya kan? Mereka berpikir harus melakukan tindakan sebelumnya untuk membatalkan, menggagalkan rencana ini. Dan kenapa mereka begitu yakinnya harus melakukan pada tanggal itu? Karena mereka yakin kalau ini sudah terjadi, ya, penyembelihan sapi merah, peruntuhan Masjidil Aqsa, pendirian The Temple of Solomon atau Kuil Solomon, berarti itu tanda mereka sudah yakin sekali kedatangan pemimpin mereka. Dan siapa pemimpin mereka? Ad-Dajjal. Ya. Kenapa kok mereka malah memperlakukan Dajjal sebagai pemimpin? Sebagai Al-Masih, The Messiah, Sang Juru Selamat. Karena bangsa Yahudi ini adalah satu bangsa, Bani Israel ini satu kaum yang awalnya diistimewakan oleh Allah Ta'ala, diberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan diutus banyak Rasul-Rasul Allah kepada mereka, tapi mereka tidak pandai mensyukuri. Bukannya mereka mengikuti pesan-pesan dari para Rasul itu, malah fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian Rasul-Rasul itu mereka dustakan, bahkan sebagian mereka bunuh. Ya. Maka yang awal mulanya mereka diistimewakan, dilebihkan atas segenap bangsa lainnya, ya, justru Allah Ta'ala cabut keistimewaan itu dan dirubah menjadi kutukan, menjadi laknat, ya. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Maidah 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah."
Dikarenakan kalian Bani Israel terus-menerus melanggar janji, maka kami laknat kalian dan kami jadikan hati kalian keras membatu. Nah, kalau satu kaum hatinya sudah keras membatu, apa yang terjadi? Dia melihat segala sesuatu terbalik-balik. Apa yang Allah bilang al-haq, kata mereka al-batil. Apa yang kata Allah al-batil, kata mereka al-haq. Apa yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah, kata mereka solusi. Apa yang kata Nabi adalah puncak fitnah, kata mereka itulah pimpinan kami. Gitu ya. Makanya jangan heran kalau hari ini seluruh mata dunia, bahkan mata hati dunia sudah menyatakan, "Hey Israel, stop your genocide." Hai Israel, segera hentikan pembantaian kalian. Jawab mereka apa? Enggak, kita enggak membantai. Kita sedang self defense, sedang membela diri. Ya, nah itulah satu kaum kalau sudah dijadikan keras membatu hatinya, melihat segala sesuatu terbalik-balik. Karenanya diabadikanlah kaum ini dalam satu ayat yang kita wajib membaca ayat ini sebagai satu bagian dari paket suratnya yang wajib kita baca dalam sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah, di mana Allah mengatakan kaum Yahudi ini adalah al-maghdubi alaihim, ya, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang berada di persimpangan jalan di mana di satu sisi kita berada di babak keempat. Masih ingat kajian kita kemarin? Periode-periode itu ya, kita di babak keempat, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak di mana justru musuh Allah yang sedang Allah izinkan memimpin dunia, al-Yahud laknatullah alaihim. Tapi di lain sisi, perang Tufanul Aqsa ini telah membuka banyak mata manusia sehingga tersadarkanlah bahwa ini benar-benar perang yang digambarkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, hari bertemunya dua pasukan. Pasukan mukminin melawan pasukan kafirin. Dan dunia sekarang makin lama makin menyadari, ingat sekarang sudah hari ke-148 ya, Masya Allah. Perang dengan komposisi yang tidak berimbang, tetapi sudah sampai 148 hari masih bertahan para mujahidin di sana. Nah, dunia makin menyadari bahwa kalau kita ingin melihat representasi pembela kebenaran, lihatlah bangsa Palestina. Kalau ingin lihat representasi pembela kebatilan, lihatlah bangsa Israel. Jadi kalau orang ingin belajar tentang makna kebenaran, makna kesabaran, makna ketegaran, makna istiqamah, makna hidup, makna mati yang mulia, maka belajarlah ke bangsa Palestina. Siapa yang ingin belajar untuk jadi lihai dalam berdusta, lihai di dalam melakukan keculasan, ya, kemudian melakukan pembantaian tanpa perasaan, belajarlah dari orang Yahudi. Ya, hari ini makin nyata keadaannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun Allah takdirkan kita hidup di zaman ya Dajjal akhirnya keluar, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan arahan kepada kita solusi untuk menghadapi Dajjal. Nah, kita akan bagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama, kelompok solusi fundamental, nggak boleh ditawar-tawar, wajib ada pada setiap kita. Dan ada yang kedua, solusi praktis. Ya, solusi fundamental berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, "Iyakhruj wa ana fikum, ana hajijukum dunahu." Seandainya Dajjal keluar, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, masih hidup bersama kalian, para sahabatku, maka cukup aku menjadi pembela kalian untuk menghadapi Dajjal. Tapi bila mana Dajjal keluar sedangkan aku sudah tidak ada, maka masing-masing kalian harus melindungi dirinya sendiri-sendiri. Ya, you're on your own. Begitu. Ya, you're on your own. Kalian masing-masing harus melindungi diri sendiri. Wallahu khalifati, ya, dan Allah menjadi penggantiku bagi kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita ditakdirkan hidup di zaman Dajjal keluar dan Nabi sudah tidak ada bersama kita, maka semua kita harus wajib memastikan we have a strong connection with Allah Subhanahu wa taala. Kita punya koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tauhid kita harus benar-benar mantap, ya. Kita harus benar-benar mendalami, mengunyah-ngunyah makna tauhid yang sebenar-benarnya, yang di dalamnya terkandung al-wala wal bara. Di satu sisi loyal kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya. Di lain sisi berlepas diri dari pihak yang memusuhi Allah, yang bahkan loyalnya kepada iblis, kepada syaitan. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu yang paling fundamental. Ya. Makanya tidak ada istilah kita mengatakan kajiannya apa nih? Tauhid. Tauhid kan dulu kajian udah lewat tuh di awal-awal aja. Enggak.
Makanya sampai Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Sahabat sampai bertanya, gimana caranya memperbarui iman? Kata Nabi, aksiru zikra la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat la ilaha illallah. Tentu maknanya mengingat-ingat itu bukan sekedar la ilaha illallah goyang-goyang gitu, bukan ya. Tapi kita benar-benar memahami maknanya apa, kita kunyah-kunyah, kita renungkan terus-menerus makna la ilaha illallah. Itu solusi fundamental. Nah, solusi praktisnya setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, Nabi bersabda, jika salah seorang kalian bertasyahud akhir dalam sholat kalian, maka sebelum salam kiri, bacalah doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Baru kemudian salam kanan, salam kiri ya. Dulu para sahabat biasa membaca doa ini dalam sholat mereka, baik wajib maupun sunnah ya. Apalagi kita lebih perlu lagi karena kita generasi di akhir zaman ini yang potensial ketemu dengan dajjal ya. Yang kedua ya, hendaknya kita kata Nabi, man sami'a bid dajjal falyanha anhu. Barang siapa dengar bahwa dajjal mendekat ke negerinya, ke kampung halamannya, ke tempat tinggalnya, maka menjauhlah darinya. Jadi jangan sekali-kali punya rasa ingin, penasaran, ingin tahu dajjal itu kayak apa. Ya, apalagi nyiapin handphone gitu untuk selfie bareng dia. Ya, jangan. Ya, karena dajjal ini puncak fitnah. Terus Nabi lanjutkan hadisnya. Sebab ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, kemudian dia ketemu dengan dajjal, lalu begitu dia melihat dajjal, dia langsung sujud kepada dajjal. Kenapa? Karena hebatnya tipu daya dajjal. Dan salah satu tipu daya dajjal adalah dia bisa berkolaborasi dengan jin sedemikian rupa menampilkan di hadapan seorang laki-laki yang awalnya meragukan dajjal, ya kan? Jadi dajjal bertanya sama dia, apakah kamu mengimani aku ini Rabb, aku ini Tuhan? Maka orang ini ragu-ragu gitu, nggak bilang iya langsung. Akhirnya sama dajjal, ayah ibu dari si orang ini yang sebenarnya sudah meninggal, ayah ibunya itu dihadirkan, dihidupkan sama dajjal. Terus kemudian ayah ibunya mengatakan kepada anaknya, wahai anak kami, inilah Rabbmu yang sebenarnya dajjal ini. Maka dia langsung sujud kepada dajjal. Padahal sudah barang itu bukan ayah ibunya. Dajjal nggak punya kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi itu adalah jin yang berkolaborasi dengan dajjal menyerupai ayah dan ibu si pemuda ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, solusi praktis untuk menghadapi dajjal adalah sabda Nabi yang berbunyi, man hafidha asyra ayatin min awwali aw akhiri suratul kahfi awsima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi, niscaya akan dilindungi dari fitnah dajjal. Jadi kalau ada yang belum hafal di sini, tolong di bulan Ramadan nanti jadikan program hafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir suratul kahfi. Boleh yang awal, boleh yang akhir, begitu. Nah, tapi dengan catatan hafal ya. Jangan berpikir kalau Allah takdirkan ketemu dajjal, nauzubillah gitu ya. Terus nyari Quran gitu, mau baca gitu. Oh, nggak sempet. Udah takut duluan gitu. Ya udah keburu gemeteran, nggak bisa menemukan Quran di mana. Gitu. Nah, jadi hafal ya. Hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir suratul kahfi. Itu solusi yang ketiga, yang praktis. Nah, solusi praktis yang keempat, sabda Nabi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa seluruh permukaan bumi ini akan diintervensi, dimasuki, diacak-acak sama dajjal, illa Makkah wal Madinah. Kecuali 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, dalam hadis yang lain sebenarnya ada 2 tempat lain lagi yang dilindungi dari masuknya dajjal, yaitu Masjidil Aqsa dan Bukit Tur, ya, Bukit Tur Sina. Itu juga akan dilindungi dari masuknya ad-dajjal. Nah, jadi barang siapa yang ingin selamat dari fitnah dajjal, silahkan ya bikin program hijrah, tinggal di Mekah atau di Madinah ya. Aman insyaallah dari fitnah dajjal. Tapi tentu dengan catatan, pastikan tauhid kita kokoh. Karena kunci terakhir adalah tauhid kita. Ya, buktinya tadi ada hadis juga yang menerangkan ketika dajjal menggoyang-goyang ya kan, tempat rekreasi dajjal ya kan, goyang kota Madinah, itu menyebabkan rayuan kena kepada laki-laki dan perempuan yang fasik, yang munafik, sehingga mereka menyambut panggilan dajjal lewat hentakan kakinya itu. Ya, dan itu menyebabkan
kota Madinah menjadi terseleksi anggotanya atau warganya cuman yang mukmin sejati. Begitu. Nah, jadi kuncinya ya memang tinggal di Mekah Madinah bagus untuk selamat dari Dajjal. Tapi kalau kita nggak memiliki mukmin yang keimanan yang sejati, bisa-bisa kita kena hentakan dari ya apa rayuannya Dajjal untuk meninggalkan kota Madinah atas kemauan sendiri karena lemahnya ya kejernihan kemurnian tauhidnya, imannya. Nah, ini barangkali yang bisa kita bahas dalam suasana di perkebunan korma ini, karena waktu itu Nabi juga di perkebunan korma banyak panjang lebar menerangkan tentang fitnah Dajjal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kalau memang masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya, falyatafadhal masykurah. Tapi kalau tidak ada, jangan ngadi-ngadi. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gimana? Apanya yang mau dijelaskan? Baik, jadi dalam hadis yang lain memang sahabat sempat bertanya, ya kan, tentang 40 hari, 40 malam Dajjal akan menebar fitnah ke segenap permukaan bumi ini. Maka kata Nabi, hari pertama Dajjal muncul itu seolah 1 tahunnya kalian. Hari keduanya seolah 1 bulannya kalian. Hari ketiganya seolah 1 Jumatnya kalian, 1 pekan ya. Sedangkan sisa hari-hari lainnya itu seperti hari-hari kalian yang biasanya. Nah, ada yang menganalisis, terutama Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Syekh Mubayyad ini ulama dari Gaza ya. Dia mengatakan kalau dihitung secara matematis, berarti kehadiran Dajjal nanti itu dihitung kalkulasi 1 hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan, ya kan? Kemudian hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Berarti 37 hari plus sepekan, plus sebulan, plus setahun berapa tuh? Ya? 74 tahun 74 bulan, 74 hari. 1 tahun 74 hari berarti ya. Ya segitu tuh lamanya Dajjal, ya kan? Nah, jadi adapun tafsirannya ya, itu ada beberapa penafsiran. Jadi Syekh Mubayyad itu diterangkan. Tetapi saya condong kepada penafsiran Syekh Mubayyad yang mengatakan ini menandakan bahwa pada hari pertamanya itu tingkat kemampuan Dajjal menebar fitnahnya itu dahsyat sekali, sehingga terasa lama sekali gitu. Sedangkan hari keduanya udah mulai turun tuh apa namanya kemampuan menebar fitnahnya. Hari ketiga kualitasnya kayak sepekan aja gitu. Nah, hari-hari berikutnya itu kayak hari kita. Nah, itu di akhir hari terakhirnya itu ya, atau menjelang hari terakhirnya itu Dajjal nantinya akan kedatangan seorang laki-laki mukmin yang begitu kuat keimanannya, sehingga ketika dia belum sampai ketemu dengan Dajjal, para bala tentara Dajjal nanya sama dia, mau apa kamu? Saya mau ketemu Dajjal, tuan kalian itu Dajjal. Oh, jadi kamu tidak beriman bahwa dia adalah Rabb? Ya. Oh, Rabb kami tidak seperti itu, kami tahu Rabb kami seperti apa, kata si pemuda ini. Akhirnya mereka memukuli si laki-laki ini, jadi mereka sakiti dia, siksa dia. Tapi terus kemudian ada seorang bala tentara Dajjal yang mengatakan, jangan diapa-apakan orang ini, jangan dibunuh apalagi sebelum kita dapat izin dari Tuhan kita. Akhirnya mereka sepakat ajukan ke hadapan Dajjal si pemuda ini. Ternyata begitu diajukan, Dajjal bertanya, engkau tidak beriman, aku ini Rabb kamu. Terus dia katakan, demi Allah engkau bukan Rabb, ya kan? Maka sama Dajjal diperintahkan agar orang ini dibelah, ya, dibelah, badannya dibelah menjadi 2, matilah, ya kan? Kemudian Dajjal jalan di antara kedua potong tubuhnya yang sudah terbelah itu. Kemudian dengan satu perintah Dajjal mengatakan, hidup kamu, bersatu lagi tubuhnya itu. Nah, terus kemudian ditanya sama Dajjal, apakah sekarang kau beriman aku ini adalah Rabb? Kata dia, justru sekarang aku makin yakin engkau adalah Al-Masihud Dajjal yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.